Bab 3271. Jack mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, jangan memaksakannya. Jika Anda merasa tidak bisa maju lagi, maka cepatlah turun. Jangan ada penyesalan. Meskipun saya masih belum mengalami badai matahari merah, itu tidak bisa diremehkan. Jika Anda menolak untuk mundur, tubuh Anda mungkin menderita sesuatu yang tidak dapat Anda pulihkan. Maka kamu harus menghabiskan banyak kristal roh untuk membeli pil untuk pulih. Bahkan jika Anda tidak membeli pil, Anda harus mengeluarkan kristal roh untuk mendapatkan bahan untuk memurnikan pil Anda sendiri. Maka bukankah Anda hanya membuang-buang waktu dan tenaga? Rudy mengangguk, menepuk dadanya sebagai jaminan, jangan khawatir, aku tidak akan keras kepala. Monumen matahari merah sangat sulit untuk didaki karena badai matahari merah. Ada badai lebat di sekitar monumen, dan badai terus mengalir dari atas ke bawah. Semakin tinggi orang mendaki, badai akan semakin hebat. Akan lebih sulit untuk mendaki juga. Energi sejati perlu digunakan, dan juga teknik. Monumen matahari merah benar-benar menguji kemampuan seseorang. Semakin tinggi yang bisa didaki, semakin banyak keahlian mereka yang terbukti. Bagian dalam kota sebagian besar dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Siapapun yang memiliki sedikit keterampilan akan berkumpul di monumen matahari merah untuk membuktikan diri dengan mendaki. Posisi tertentu di monumen matahari merah akan mendapatkan hadiah. Dari 1.400 meter, setiap 30 meter naik akan menghasilkan hadiah tambahan. Itulah mengapa begitu banyak orang memilih untuk mendaki, mempertaruhkan nyawa mereka. Itu juga untuk mendapatkan ketenaran bagi diri mereka sendiri dan dunia mereka sendiri. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari monumen, mereka mulai mendengar banyak suara. Melihat ke atas, itu penuh dengan orang. Sekilas, Jack memperkirakan setidaknya 10.000 prajurit. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul di sana, suasananya sama berisiknya dengan pasar. Jack mengerutkan kening pada kebisingan, menggosok telinganya. Dia benci lingkungan yang bising. Semakin banyak orang di sana, semakin menyebalkan. Jack benci berbicara dengan orang lain. Melihat ekspresi Jack, Rudy langsung tahu apa yang dipikirkan Jack. Dia tersenyum dan berkata, mendaki monumen matahari merah adalah pencapaian pribadi. Kami berdua tidak akan mencari masalah, dan mereka seharusnya tidak memiliki konflik dengan kami. Jack mengerutkan kening, tidak segera menjawab Rudy. Sebaliknya, dia melihat monumen matahari merah. Di monumen itu ada kata-kata sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Monumen itu menempati sebuah istana yang luas. Dari kejauhan, yang bisa dilihatnya hanyalah kata-kata yang terukir di bagian paling bawah. Itu sebenarnya adalah nama dari 4 benua. Jack mengangkat alis, bergumam pelan. Meskipun Jack tahu bahwa memanjat monumen itu tidak melibatkan orang lain, dia segera mengerti bahwa tidak mungkin tidak akan ada konflik ketika dia melihat apa yang terukir di monumen matahari merah. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Semuanya sebenarnya mengukir benua mereka sendiri di monumen itu. Secara alami, mereka melakukannya karena mereka ingin mendapatkan kehormatan untuk benua mereka, tetapi itu juga akan membangkitkan semangat kompetitif. Mereka akan berakhir terus-menerus berkelahi. Selama ada kompetisi, akan ada konflik. Rudy secara alami juga menyadari hal itu. Dia berjalan maju dan melihat ke atas dengan mata melebar. Semakin tinggi monumen itu, semakin sedikit benua Hestia yang muncul, dan benua emas semakin banyak muncul. Dari situ, terbukti bahwa kemampuan benua Hestia adalah yang terlemah di antara semua dunia yang berkumpul. Bab 3272. Pada saat itu, terdengar suara yang tidak bersahabat, mengapa kamu ada di sini? Ini adalah tempat benua emas. Kamu bukan dari benua emas, jadi pergilah. Para prajurit benua emas semuanya memiliki pola emas di lengan baju mereka. Hanya dengan melihat lengan baju, jelas jika seseorang berasal dari benua emas. Bibir Rudy berkedut saat dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh prajurit dari benua emas. Dia buru-buru mundur, kembali ke sisi Jack sebelum dia mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa kerumunan dipisahkan menjadi 4 bagian. Posisi tengah ditempati oleh para prajurit dari benua emas. Di sebelah kiri adalah para prajurit dari benua Chaos, sedangkan di sebelah kanan adalah para prajurit dari benua Rawa Putih.
Para prajurit dari benua Hestia sebagian besar berkumpul di wilayah paling barat. Mereka mengambil sedikit ruang dan tampak menyedihkan. Rudy menghela nafas, ini benar-benar survival of the fittest di dunia ini, tapi itu sangat sulit. Kami telah didorong ke sudut yang tidak diinginkan siapapun. Jack tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan berjalan menuju para prajurit dari benua Hestia. Rudy menghela nafas sebelum mengikuti di belakang Jack. Mereka berdua baru saja sampai di mana para prajurit dari benua Hestia berada ketika mereka mendengar beberapa orang berdebat. Bagaimana mungkin kita membiarkannya begitu saja? Mereka hanya mencoba menggertak kita. Para prajurit dari benua kekacauan jelas berada tepat di samping mereka, tetapi mereka berjalan melewati mereka dan langsung menuju ke arah kami. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kedua penjahat itu masih berada di jarak 180 meter, sepertinya mereka sudah menang. Mereka sepertinya tidak berniat pergi. Mereka bahkan mengatakan bahwa prajurit manapun dari benua Hestia dapat menantang mereka jika kita merasa memiliki keterampilan. Itu melewati batas. Darien, kamu harus membuat keputusan. Kamu yang terkuat, dan kamu adalah murid terpilih dari Paviliun Scarlet. Kami akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Paviliun Merah adalah satu-satunya klan kelas 9 di benua Hestia. Mereka secara alami adalah yang terkuat. Jack mengerutkan kening saat dia perlahan berjalan, melihat dua mayat di tanah. Mayat-mayat itu memakai jubah Paviliun Merah. Mereka meninggal cukup tragis. Salah satunya memiliki lubang besar di dadanya, dan darahnya sudah mengering. Yang lainnya kedua kakinya patah, dan semua uratnya telah putus. Dia tampak sangat menyedihkan. Prajurit bernama Darien mengerutkan kening saat dia melihat kedua mayat itu dengan sedih. Dari ekspresinya, jelas bahwa dua orang yang telah meninggal itu dekat dengan Darien ketika mereka masih hidup. Darien menarik napas dalam-dalam saat bibirnya sedikit bergetar, apa menurutmu aku tidak ingin balas dendam? Saya ingin membunuh anjing-anjing itu, tetapi jika kita melakukan itu, kita akan menantang benua emas. Bab 3273. Maka akan ada lebih banyak dari mereka yang mengincar kita. Akan ada lebih banyak orang kita yang mati di area 180 meter. Kecuali prajurit benua Hestia berhenti mendaki monumen matahari merah, ini akan terus terjadi. Beberapa dari mereka terdiam ketika itu dikatakan. Ada jejak kesedihan di mata mereka. Semua prajurit yang berkumpul di sana berdiri di puncak benua Hestia. Mereka memiliki kekuatan dan sangat berbakat. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi mereka. Mereka telah sangat ditekan selama periode ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu karena mereka tahu betul bahwa akan ada konsekuensi yang parah jika mereka mundur terlalu jauh. Sudah ada lebih sedikit prajurit dari benua Hestia, untuk memulai, dan bahkan lebih sedikit dari mereka yang memasuki pusat kota. Oleh karena itu, mereka terpaksa menanggungnya. Seorang prajurit dari Paviliun Kompas menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita ingin balas dendam, masih ada pertanyaan siapa yang akan mendapatkannya. Baik Wilde dan Lester berasal dari klan Phoenix Putih. Klan Phoenix Putih adalah klan tingkat suci. Mereka bukan orang yang bisa saya sentuh. Saya pernah mendengar bahwa mereka berdua adalah murid terpilih. Tak satu pun dari kita yang bisa mengalahkan mereka. Kata-kata itu menyebabkan para prajurit dari benua Hestia menjadi lebih sengsara. Kenyataannya terlalu kejam. Bahkan jika mereka ingin balas dendam, mereka tidak bisa mendapatkannya. Mungkin saja Darien bisa menghadapi salah satu dari mereka, tapi Darien adalah satu-satunya di level itu di antara para prajurit yang berkumpul di sana. Selain Darien, siapa yang akan berurusan dengan yang lain? Tiba-tiba ada keheningan yang berat. Semua orang tampak sangat kalah. Jack mengangkat sebelah alisnya saat mendengarkan percakapan mereka. Dia benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Mendaki monumen matahari merah bukan sekadar kontes melawan badai matahari merah. Pada jarak 180 meter 360 meter, mereka harus berpartisipasi dalam pertarungan. Tentu saja, kedua belah pihak harus setuju. Hanya setelah mengalahkan seorang prajurit barulah Anda diizinkan untuk melanjutkan pendakian. Pada titik 180 meter ada dua prajurit dari benua emas, Wilde dan Lester. Mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka, bertingkah seolah mereka lemah.
Mereka pergi ke dua prajurit dari Scarlet Pavilion dan menantang mereka. Kedua prajurit itu tertipu oleh penyamaran mereka, dan mereka akhirnya berkelahi. Pada saat mereka menyadari bahwa mereka telah dibodohi, mereka telah dipukuli habis-habisan dan dibunuh. Mereka juga telah disiksa. Wilde dan Lester jelas sangat kuat. Mereka bisa saja mengalahkan lawan mereka dengan cepat, tetapi mereka sengaja menyeretnya, melukai lawan mereka di mana-mana sebelum mereka membunuh mereka. Pada saat itu, semua orang telah melihat semuanya dengan jelas. Itu tidak melibatkan dunia kelas 3 lainnya, jadi mereka hanya menggelengkan kepala dalam diam dan mengucapkan beberapa patah kata. Benua Emas sangat bersemangat. Mereka bahkan mengejek para prajurit dari benua Hestia. Para prajurit dari benua Hestia sangat marah. Mereka ingin Wilde dan Lester menghentikan penyiksaan, tetapi keduanya mengabaikannya. Mereka perlahan menyiksa kedua prajurit dari Paviliun Merah di depan semua orang. Para prajurit dari benua Hestia sangat marah karena telah menyaksikan semua itu. Setelah Jack menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Prajurit dari Paviliun Kompas itu benar. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak memiliki siapapun yang mampu melakukannya. Mereka hanya akan mengirim lebih banyak orang untuk mati. Lagi pula, benua Hestia terlalu lemah. Mereka kadang-kadang dipaksa menundukkan kepala. Seorang murid dalam dari Paviliun Merah berkata dengan sedih, benua Hestia tidak akan berada dalam kondisi ini jika bukan karena penghalang yang tidak diketahui itu. Paling tidak, kita akan sekuat benua Rawa Putih. Bab 3274. Semua orang secara alami setuju dengan itu, tetapi tidak ada hipotetis di dunia ini. Kenyataannya tepat di depan wajah mereka. Rudy memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Pada titik tertentu, matanya memerah. Tangannya terkepal erat saat dia melihat mayat-mayat di tanah. Dia berbalik untuk melihat Jack. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Namun, dia tidak bisa menahannya karena dia terlalu marah. Dia berbisik kepada Jack, prajurit dari benua emas ini harus mati. Mereka semua harus mati saja. Jelas betapa marahnya para prajurit dari benua Hestia, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada beberapa prajurit yang memasuki dunia berputar dari benua Hestia. Yang terkuat tidak ada, dan Darien berada di posisi kedua. Namun, meskipun orang itu ada di sana, itu tidak akan banyak berubah. Lagi pula, situasinya tidak terlihat bagus. Seorang murid dari Umbrea King Pavilion menghela nafas dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Aturannya ada di sana. Selama kita tidak setuju, mereka tidak bisa melawan kita. Kita hanya harus berhati-hati. Lagi pula, kita tidak bisa pergi begitu saja. Akan lebih memalukan lagi jika kita melakukannya. Kata-kata itu mungkin sulit untuk didengarkan, tetapi itu adalah kebenaran. Rudy menghela nafas sambil menatap area 180 meter. Dua orang sedang duduk di sana. Mereka terlihat biasa-biasa saja, tetapi kesombongan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Keduanya tampak sedang menunggu sesuatu. Rudy mengatupkan giginya saat dia melihat mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Sayang sekali dia tidak memiliki keterampilan, atau dia tidak akan ragu untuk bergegas dan melawan mereka berdua. Rudy menghela nafas dan berkata dengan tenang, keduanya agak menyedihkan. Kalau saja mereka sedikit lebih pintar. Pertarungan diperbolehkan di area 180 meter, tapi ada aturannya. Pertama-tama, kedua belah pihak harus bersedia untuk berperang. Saat mereka mulai, tidak ada yang bisa ikut campur, begitulah situasinya. Jika dua prajurit dari Paviliun Scarlet tahu bahwa Wilde dan Lester berasal dari klan Phoenix Putih, mereka tidak akan bertarung. Mereka mungkin tidak akan menerima tantangan jika mereka tahu bahwa lawan mereka berasal dari benua emas pada umumnya. Mereka akan memikirkannya sebelum melakukan apapun, dan tidak akan bertengkar. Namun, pria licik dan jahat itu menyembunyikan pola emas di lengan baju mereka, bertingkah seperti prajurit biasa. Jack mengangkat alis dan berkata, yang bisa kami katakan hanyalah bahwa mereka berdua naif. Mereka tidak pernah menyangka bahwa prajurit dari benua emas akan sangat tercela dan tidak tahu malu. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka yang kuat tidak akan melakukan hal seperti itu. Jelas bahwa mereka terlalu memikirkan orang-orang ini. Selama itu membuat mereka bahagia, orang-orang ini akan melakukan apapun.
Rudy bahkan lebih marah pada saat itu. Dia berbalik dan bertanya-tanya, jika mereka ingin pamer, bukankah membunuh prajurit dari benua kekacauan atau benua rawa putih lebih terkenal? Bukankah sedikit di bawah mereka untuk menargetkan benua Hestia? Tidakkah mereka tahu bahwa semakin mereka bertindak seperti ini, orang lain akan semakin jijik pada mereka? Apakah para prajurit dari benua emas sangat tercela? Jack mengejek dan sedikit menyipitkan matanya, berkata dengan dingin, mereka tidak peduli tentang itu. Selama mereka bisa pamer dan menginjak-injak lawan mereka, mereka tidak akan peduli dengan hal lain. Semakin lemah lawan mereka, semakin bahagia mereka. Mereka jelas terpelintir di kepala. Bagaimanapun, dunia biasanya dipisahkan. Sebelum memasuki dunia berputar, benua emas mungkin selalu berada di antara dunia kelas 2 lainnya. Bab 3275. Saat mereka bersama dunia itu, benua emas berdiri paling bawah. Mereka selalu diintimidasi, jadi hati mereka sudah terpelintir. Karena mereka memiliki kesempatan sekarang, mereka secara alami ingin pamer. Semakin lemah lawan mereka, semakin bahagia mereka. Bibir Rudy berkedut saat dia memerah karena marah. Dia mulai merasa jijik pada semua prajurit dari benua emas. Dia memandang mereka seperti serangga jahat di selokan. Jack berbalik dan tersenyum sebelum berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan setelah ini. Anda bahkan tidak perlu menyebutkannya dan saya akan melakukannya. Jika kedua orang yang meninggal itu berasal dari Paviliun Umbrea King atau Paviliun Kompas, saya mungkin tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka berasal dari Paviliun Merah. Meskipun ada beberapa konflik di antara kami, itu tidak terlalu buruk. Tidak ada salahnya membantu mereka. Petik 2. Dengan kata-kata Jack, bibir Rudy bergetar secara emosional. Darien mengerutkan kening, dan dia sangat berkonflik di dalam. Saat ini, dia memiliki banyak tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi dia memiliki dorongan untuk melupakan segalanya dan membunuh keduanya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki keterampilan. Dia frustrasi hanya dengan memikirkannya. Pada saat itu, dia kebetulan melihat seseorang. Orang itu mengenakan jubah hijau dan aura yang tampaknya memisahkannya dari orang lain. Saat dia melihat siapa itu, bibir Darien berkedut, Jack. Jack mengangkat alis saat dia menatap Darien dengan sedikit terkejut. Dia tidak percaya Darien benar-benar mengenalinya. Darien menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah memikirkannya, dia berjalan maju. Dia berjalan ke arah Jack, aku tahu aku akan melihatmu di sini, tapi aku agak bingung setelah melihatmu sendiri. Darien menatap Jack dengan ketulusan dan keseriusan. Jack terkejut dengan antusiasmenya. Semua orang memperhatikan Jack juga. Mereka semua menoleh, dan selain sebagian kecil prajurit, mereka memandang Jack dengan sangat bersemangat. Sepertinya mereka menyambut seorang pahlawan. Jack tidak tahu harus berkata apa saat berhadapan dengan wajah-wajah asing itu. Rudy menciut di belakang Jack karena dia sudah terbiasa dihina. Ini adalah pertama kalinya mereka disambut dengan begitu hangat. Meski tatapan itu ditujukan pada Jack, Rudy tetap merasa canggung. Darien menelan ludah dan menenangkan diri. Kamu tidak perlu terkejut. Kami sudah mendengar tentang Anda. Kami telah berbicara tentang keterampilan Anda juga. Anda menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya dalam langkah pembantaian. Anda membunuh mereka semua. Kamu adalah pahlawan untuk benua Hestia. Jack tertangkap basah oleh itu. Sebenarnya, dia mengharapkan sesuatu yang serupa, tetapi tidak pernah berharap itu menyebar begitu luas. Setiap prajurit dari benua Hestia sepertinya mengenalnya. Pembantaian Gambit melihatnya mengalahkan semua orang dari benua kekacauan dan benua putih, pada akhirnya menang. Setelah Jack pergi, berita itu menyebar seperti api. Kekuatan Jack perlahan menyebar ke semua orang. AB 3276 Darien menjadi putus asa. Saya tahu Anda pernah mengalami konflik dengan orang-orang tertentu. Lebih tepatnya, dengan klan tertentu. Namun, Anda tidak perlu mempedulikannya, itu bukan masalah lagi. Mereka yang menyinggung Anda tidak akan mengganggu Anda lagi. Mendengar itu, Jack merasa semakin bingung. Darien terdengar sangat percaya diri dan tegas. Jack dapat mendengar dari kata-katanya bahwa, selama Jack dapat membantu benua Hestia, semua konflik masa lalu itu tidak masalah. Paviliun Scarlet akan membantu menyelesaikan semuanya dan memastikan Jack bahagia.
Begitulah cara yang kuat diperlakukan. Selama seseorang cukup kuat, bahkan klan kelas 8 pun tidak akan berani menantangnya. Jack tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula, jika orang-orang ini berani mengejarnya, Jack tidak akan berusaha keras untuk membalas dendam, dan mereka akan membayar mahal atas pelanggaran mereka. Padahal, jika dia tidak menerimanya, itu tetap tidak akan terlihat bagus. Balas dendam disajikan pada saat yang pantas, tetapi dia masih harus melakukan hal-hal yang dia butuhkan. Bibir Jack melengkung menjadi senyum tipis. Aku tidak terlalu peduli untuk memuluskan semuanya. Lagi pula, kentang goreng kecil itu bukan apa-apa bagiku. Ketika dia mengatakan itu, para murid dari Paviliun Umbrea King dan Paviliun Kompas melotot, seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu yang mengerikan. Tetap saja, Jack tidak terlalu memedulikan apa yang mereka pikirkan. Dia tertawa sebelum menambahkan, jika aku tidak menyukai orang-orang itu, aku bisa membunuh mereka. Lagi pula, kita bisa bertarung pada jarak 180 meter selama kedua belah pihak setuju, kan? Darien mengangguk dengan penuh semangat saat dia menatap Jack dengan penuh antisipasi. Jack tertawa sebelum berbalik untuk melihat area 180 meter itu. Pada saat itu, kedua mata mereka terpejam saat mereka beristirahat, sepertinya mereka tidak takut sama sekali. Jack mendengus saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia berbalik dan mengangguk ke Darien. Jangan khawatir, serahkan saja ini padaku. Dengan itu, Jack menarik Rudy ke kerumunan. Bantu aku merawatnya. Jack kemudian menuju ke monumen matahari merah bahkan tanpa berbelok. Dia tidak akan menahan diri terhadap orang-orang yang tak tahu malu dan tercela ini. Melihat punggung Jack, Darien mengerutkan kening karena sedikit khawatir. Dia belum pernah melihat Jack beraksi sebelumnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa keterampilan Jack sebanding dengan murid terpilih dari klan tingkat suci. Mengirim Jack, Darien sama sekali tidak berharap dia akan membunuh mereka. Yang dia inginkan hanyalah agar Jack menakut-nakuti para pejuang benua emas sehingga mereka akan menyadari bahwa Hestia tidak mudah menyerah. Seorang murid dari Umbrea King Pavilion berkata dengan cemas, bukankah kita mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan apapun untuk saat ini? Bukankah menyuruh Jack pergi ke sana hanya menunjukkan bahwa kita sedang menantang benua emas? Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka telah berbicara tentang melakukan itu, dan Darien berencana melakukan itu juga. Namun, saat Jack muncul, Darien melupakan segalanya selain kebencian di hatinya. Mayat sesama murid semuanya penuh dengan luka, dan satu, khususnya, secara fisik memusnahkan melintas di benaknya. Selama pertandingan, dia sudah berada di tanah dan nyaris tidak bertahan, tetapi Wilde tetap tidak menyerah. Ingatan tentang bagaimana Wilde masih melanjutkan serangannya terukir selamanya di benak Darien. Bagaimana mungkin Darien tidak dipenuhi dengan kebencian? Orang-orang tercela ini harus dikirim langsung ke neraka. Namun, dia tidak cukup terampil dan memiliki tanggung jawab yang menghentikannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia terpaksa menelan kemarahan itu dengan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Bab 3277 Darien tiba-tiba berbalik. Tinjunya terkepal erat, dan matanya memerah saat dia menatap murid dari Umbrea King Pavilion yang baru saja berbicara. Aku sudah memikirkannya. Berusaha sekuat tenaga, orang-orang tak tahu malu ini tidak akan melepaskan kita, dan mundur hanya akan membuat mereka kembali. Kita harus melawan bila memungkinkan. Kita harus membuat mereka sadar bahwa menyinggung kita ada harganya. Dengan cemberut, murid Umbrea King Pavilion mencibir, apakah menurutmu Jack bisa menang? Baiklah, dia lebih kuat dariku, tapi Wilde dan Lester bukanlah orang lemah. Keduanya adalah murid terpilih dari klan tingkat suci. Saya pikir Jack tidak akan bisa mengejutkan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia malah akan menarik lebih banyak kebencian. Saat dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya mulai mengerutkan kening. Rudy tidak tahan. Pria ini jelas tidak senang karena Jack dengan gagah berani berusaha membantu mereka, karena itu kata-kata pesimisnya. Jika sebelumnya, Rudy mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi Jack telah melangkah untuk membantu mereka membalas dendam, hanya untuk menerima komentar kasar seperti itu. Rudy tidak tahan sama sekali. Dia melangkah maju dan menatap pria itu dengan dingin. Kedua pria tercela itu mengerikan, tapi kamu tidak jauh dari mereka.
Anda hanya mengatakan itu karena Anda tidak ingin orang lain memiliki kesan yang baik pada Jack. Lagi pula, Anda berasal dari Umbrea King Pavilion, dan kami tidak rukun. Aku akan mengingatmu, bocah. Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Saat itu dikatakan, murid dari Pavilion Umbrea King segera menyusut kembali. Lagi pula, dia tahu betul bahwa Rudy dekat dengan Jack dan selalu bersamanya. Jika Jack benar-benar menargetkan pria itu, dia tidak akan bisa melawan. Bibirnya berkedut, tidak bisa mengatakan apa-apa kembali. Rudy menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata kepada semua orang, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Aku sudah mengenalnya begitu lama, dan aku tahu seperti apa dia. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, jadi karena dia menyetujuinya, itu berarti dia percaya diri. Anda dapat menyimpan kata-kata kecil Anda itu. Tidak ada yang berani mengatakan apapun pada saat itu. Darien buru-buru melangkah dan berkata, jangan terlalu marah, mereka semua seperti ini. Mereka tidak pernah memperhatikan apa yang mereka katakan. Kami semua percaya pada Jack, jangan khawatir. Saat dia mengatakan itu, Rudy tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Darien. Tidak perlu sanjungan. Saya tahu betul apa yang terjadi. Semua orang hanya diam dan menonton. Saat itu Jack sudah mendaki monumen matahari merah. Saat kakinya mendarat di monumen, energi dahsyat datang dari atas, menyebabkan tubuh Jack bergoyang. Namun, dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Dia berada di bagian terendah dari monumen dan hanya berurusan dengan badai matahari merah yang paling lemah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mendaki menuju area 180 meter. Dia melihat sekeliling dan membuat perkiraan. Ada sekitar beberapa ribu orang yang mendaki monumen tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka mungkin akan berhenti sebelum tanda 300 meter, tidak dapat melanjutkan. Namun, Jack sama sekali tidak terpengaruh oleh Red Sun Storm. Area yang membuat Jack menggunakan tekniknya untuk melindungi dirinya mungkin berada di atas area 360 meter. Dia terus berjalan dengan mantap. Sebagian besar prajurit di sekitarnya berasal dari benua emas dan benua kekacauan. Jumlah orang yang berasal dari benua Mars Putih relatif lebih sedikit. Prajurit dari benua emas hanya berbicara dengan orang lain dari dunia yang sama. Ketika mereka melihat prajurit dari dunia lain, penghinaan akan muncul di mata mereka. Seolah-olah orang-orang ini tidak layak berbagi platform tempat mereka berada. Para prajurit dari benua rawa putih yang dulu senang pamer diam seperti domba, mungkin karena mereka terus-menerus merasa malu. Lagi pula, benua emas ada di sana. Bab 3278. Orang-orang itu melewati batas. Mereka telah membuat mereka putus asa. Saya sedang melihat benua Hestia sebelumnya, dan oh, apakah mereka marah? Syukurlah mereka tidak menyebabkan masalah bagi kita, atau kita tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Kami hanya bisa menahannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mengapa mereka harus begitu menjengkelkan? Seorang prajurit dari White March Continent meratap saat dia mendaki. Pendaki, sesama muridnya, menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, prajurit dari benua emas seperti anjing gila yang mencoba menggigit siapa saja yang menurut mereka lebih rendah dari mereka. Hestia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi perhatikan apa yang terjadi jika mereka dipaksa masuk ke dalam situasi ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan pergi untuk kita nanti. Meskipun aku juga memandang rendah para prajurit dari Hestia, aku tidak akan melecehkan mereka sembarangan. Lagi pula, tidak ada rasa pencapaian yang datang dari mengintimidasi mereka yang lebih lemah darimu. Pria lain mengangguk dengan penuh semangat. Kamu benar. Para prajurit dari benua Hestia diakui sebagai yang terlemah oleh semua orang. Mereka berada di dasar 4 dunia. Tidak apa-apa untuk mengejek mereka sedikit, tetapi mengapa benua emas begitu terpaku untuk menghadapi mereka? Di manakah rasa pencapaian dalam hal itu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Anda benar, mereka hanya sekelompok anjing gila. Jack mengangguk ketika dia mendengar semua itu. Mereka benar, para prajurit dari benua emas memang anjing gila yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kehormatan. Meskipun para prajurit dari benua rawa putih juga memandang rendah Hestia, mereka tidak akan mencari masalah secara sembarangan. Selama para prajurit dari benua Hestia menghindari mereka,
mereka hanya akan mengalami ejekan. Tidak ada yang akan berperilaku seperti prajurit benua emas. Pria lain mendengus dan merendahkan suaranya. Mereka sama sekali tidak bertindak seperti yang kuat. Selama itu membuat mereka bahagia, mereka bisa melakukan apa saja. Apa yang Anda sebut itu selain gila? Meskipun kita meremehkan Hestia, aku juga meremehkan bagaimana benua emas bertindak. Tidak ada karakter moral dalam cara mereka bertindak sama sekali. Benua emas lebih kuat dari benua Mars Putih, tentu saja, tapi kami tidak menargetkan yang lemah untuk diganggu seperti mereka. Lihat saja Wilde dan Lester. Mereka duduk di area 180 meter dan tidak membuat keributan. Mereka bahkan mengumumkan bahwa setiap prajurit dari Hestia bisa datang untuk menantang mereka. Apa gunanya bertarung sampai akhir dengan benua Hestia? Apa gunanya menekan mereka yang lebih rendah? Jika mereka memiliki keterampilan, mereka harus menantang yang kuat. Mereka harus menantang dunia kelas 2 lainnya, tetapi mereka memilih yang terendah di antara dunia kelas 3. Tidak ada gunanya memamerkan itu sama sekali. Area yang didaki Jack tidak terisolasi. Tidak ada prajurit dari benua emas sama sekali, karena itulah kedua pria ini bisa berbicara dengan berani. Bahkan jika mereka merendahkan suara mereka, itu hanya untuk beberapa kata tertentu. Semua orang bisa mendengar sisa percakapan. Seorang pejuang yang tampak mulia dari benua kekacauan, mengenakan jubah paviliun awan ungu yang hanya bisa dipakai oleh murid terpilih, bergabung dalam diskusi juga. Orang itu mengangkat alis dan berkata dengan dingin, bagaimana mereka berani menantang dunia kelas 2 lainnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memamerkan diri mereka sendiri. Apakah mereka pikir orang lain tidak tahu tentang mereka? Benua emas berdiri di anak tangga paling bawah dari aturan kelas 2 dan secara teratur diejek dan menjadi sasaran saat berdiri bersama mereka. Itulah mengapa mereka sepelintir ini. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk pamer kepada orang-orang yang mereka yakini lebih rendah. Semakin lemah lawan mereka, semakin mereka akan menggertak mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki karakter moral. Bab 3279. Saat dia mengatakan itu, semua orang di sekitar mereka tertawa. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apa-apa dengan keras, semua orang diperparah dengan perilaku orang-orang dari benua emas, percaya bahwa mereka hanyalah anjing gila. Ketika Jack mendengar itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya berada di kota level 6, dan masih ada 5 level lainnya di depan. Mereka akan bertemu dunia yang lebih kuat, dan benua emas tidak akan bisa pamer lebih lama lagi. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kuat badai matahari merah itu. Gelombang energi menabrak semua prajurit di sana, sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak cukup kuat melambat dalam meningkatkan. Di area seluas 150 meter, beberapa di antaranya berhenti untuk beristirahat. Jack, di sisi lain, hampir tidak kelelahan saat dia berjalan dengan santai bahkan dengan Red Sunstorm. Seolah-olah badai tidak melakukan apa-apa padanya, dan pada akhirnya, dia akhirnya sampai di area 18 meter. Beberapa prajurit sudah ada di sana, dan banyak dari mereka sedang bertempur. Energi dari berbagai warna berbenturan di udara. Beberapa prajurit tergeletak di tanah dengan luka parah sementara beberapa memiliki mulut berlumuran darah. Meskipun ada mayat, jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, tidak ada banyak alasan untuk membunuh siapapun, ini hanya pertandingan kekuatan. Area seluas 180 meter itu sangat luas, tetapi Jack tidak repot-repot melihat sekelilingnya. Tatapan tajamnya mengunci Wilde dan Lester. Saat itu, Wilde dan Lester masih bertingkah sama. Mereka masih memejamkan mata saat beristirahat. Lingkungan mereka kosong karena tidak ada yang berani mengambilnya. Dekat dengan mereka, Jack menyeringai sambil berjalan ke arah mereka. Di bawah monumen matahari merah, banyak orang yang melihat ke atas untuk melihat apa yang terjadi di monumen tersebut kecuali para prajurit dari Hestia. Orang pertama yang memperhatikan Jack adalah seorang pejuang dari benua Chaos. Lihat pria itu, dia berjalan menuju Wilde. Sepertinya dia ingin menantangnya. Apa yang dilakukannya? Siapa dia? Dari benua mana dia berasal? Saat orang itu mengatakan itu, beberapa orang melihat ke arah Jack. Ketika mereka melihat Jack berjalan dengan begitu percaya diri, beberapa dari mereka tercengang. Jack tidak memiliki pola emas di lengan bajunya, jadi dia bukan berasal dari benua emas.
Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa Jack bukan dari benua kekacauan atau benua Mars Putih. Itu hanya menyisakan satu hal. Jack berasal dari Hestia. Setelah memastikan jawabannya, mereka semakin terkejut. Seorang prajurit dari Hestia sedang berjalan menuju Wilde dan Lester. Apakah dia mencoba menantang mereka berdua? Semua orang menggelengkan kepala pada kemungkinan itu, mengira Jack tidak tahu tempatnya. Para prajurit dari Hestia mengerutkan kening dengan cemas. Mereka menatap sosok Jack dan terus berdoa agar Jack menang. Dia harus mendapatkan kembali sedikit martabat untuk Hestia dan membalas dendam untuk dua prajurit yang mati. Bab 3280. Saat itu, Jack hanya memiliki pemikiran sederhana, dia hanya ingin kedua pejuang sombong ini mati. Lagi pula dia sudah terbiasa menyinggung orang, dan tidak ada salahnya menyinggung beberapa orang lagi. Wilde, duduk bersila dengan tangan di atas lutut dengan santai, bisa mendengar suara langkah kaki yang mantap. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah tenang Jack. Wilde mengangkat alis saat seringai muncul di wajahnya. Apa yang orang ini lakukan? Apakah dia tidak melihat bahwa semua orang menghindari dia dan Lester karena takut? Lester juga membuka matanya, memandang Jack dengan jijik seolah-olah Jack tidak penting. Jack terhibur dengan ekspresi mereka, dan dia berhenti ketika jaraknya 90 meter dari mereka. Dia dengan dingin menatap mereka berdua, dan mereka berdua juga menatap Jack. Tatapan mereka bertemu, dan sepertinya mereka akan mulai berkelahi kapan saja. Wilde mengangkat alis dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk bertarung, bocah? Dari mana kamu berasal?" Bibir Jack melengkung membentuk senyuman kecil namun tenang. "Nama saya Jack," jawabnya jujur, "dan saya berasal dari Hestia." Saat mereka mendengar bahwa Jack berasal dari Hestia, senyum mereka melebar. Wilde terkekeh. "Kupikir para prajurit dari Hestia tidak akan berani mendekatiku. Kamu di sini untuk apa? Jangan bilang kau di sini untuk menantang kami." Jack mendengus saat dia melihat mereka dengan jijik, "Kamu tidak layak menantangku. Aku di sini untuk membunuhmu." Semua orang terperangah mendengar jawaban Jack. Apakah Jack tahu apa yang dia katakan? Dia berani mengatakan sesuatu yang kurang ajar kepada para prajurit dari benua emas. Apakah dia tidak tahu bagaimana orang-orang itu bertindak? Orang-orang dari benua emas akan selalu menyiksa pelanggar mereka sampai gila bahkan sampai mati. Apakah ada yang salah dengan Jack? Apakah dia tidak tahu rasa takut? Dia berani sekali. Wilde terkejut. Dia menggosok telinganya, tidak percaya apa yang dia dengar. Apakah orang ini gila? Dia berani bertindak begitu arogan terhadap mereka. Dia tidak tahu tempatnya dan sepertinya tidak menyadari konsep kematian. Lester tertawa. "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk membunuh kami. Apakah Anda tahu siapa kami? Apa kau tahu apa itu klan tingkat suci, dan apa itu murid terpilih?" Jack memandang Lester seolah-olah ada kepala kedua yang tumbuh darinya. "Apakah menurutmu kami semua sama bodohnya denganmu? Bagaimana saya tidak tahu itu? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda adalah murid pilihan dari klan Phoenix Putih, klan kelas suci dari dunia kelas 2, benua emas? Kalau begitu, bagaimana dengan itu?" Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Beberapa dari mereka menatap Jack dengan mata terbelalak karena terkejut. Jack terlalu berani mengatakan itu. Dia bahkan tidak mengampuni benua emas dalam bentuk apapun. Para prajurit dari Hestia tampak sangat bertentangan. Mereka senang bahwa para prajurit dari benua emas dihina, ya, tetapi mereka khawatir menantang mereka terlalu banyak akan menyebabkan lebih banyak masalah. Bersambung.